Hasto itu adalah seorang yang bermain peran terus-menerus. Tonil ini ya. Tonil dia itu. Dan tapi paling tidak di mata pendukungnya, dia itu memang berhasil membangun sebuah image tentang siapa Hasto sesungguhnya di mata mereka. Dan berhasil dalam hal ini. Yang nggak berhasil adalah terhadap kita. Kita ngelihat dia begitu, kita ketawa gitu ya, dan bilang, cengeng lo gitu ya, ngapain lu nangis-nangis. Tapi kembali ke pertanyaan Anda supaya jangan lari kemana-mana. Berarti itu menurut Bang Ade sebagai pakar komunikasi, nangisnya jelek apa bagus? Jelek. Jelek karena ketahuan. Karena ya? ketahuan. Atau begini Bung Ade. Gimana? Kita ini kan judulnya intervensi hukum dan politik. Tapi kalau kita bicarain Hasto, besar sekali dia. Iya. Emang siapa dia? Iya. Kita bahas disertasinya tadi, Pak. Iya. Bung Karno. Tapi nggak apa-apa Pak, itu buat kasus Beli, karena Beli case-nya kan itu kan. Karena sekarang ini yang belum menjadi selesai sorotan, ngomongnya. Iya. belum. Ya, lanjut. Maksudnya biar kita fokus aja di pemerintahan Prabowo yang sudah berjalan 150 hari ini. Apa yang diintervensi masalah hukumnya, apa yang diintervensi masalah politik. Jadi saya mau ke sana, cuman karena terlalu banyak sampingan ini, jadi agak karena hubungan Bang Ade sama Pak Hasto ini agak paten. 201 miliar ini, Pak. Sejarahnya dalam. Persis seperti yang 201 miliar. Sebagian orang bilang bahwa itu adalah sebuah show juga, sebuah pertunjukan juga yang ternyata malah menguntungkan saya jadinya ya. Tapi kembali ke tadi, saya sebetulnya poin saya ingin mengatakan bahwa jangan percaya apa yang dikatakan Hasto. Ya. Jangan percaya dikatakan bahwa ini ada intervensi terhadap keputusan-keputusan hukum yang ada. Karena buat saya yang terpenting adalah, jadi pertama adalah itu dia hendak membangun image tertentu bahwa we are not supposed to believe dengan proses hukum yang sedang terjadi. Celakanya, KPK yang sekarang sedang mengejar dia justru menunjukkan sebuah, wah ini bos, ini kan terlibat dulu kan? Anda ikut penyidikan Enggak. kan? Oh enggak, zamannya itu ya? Oke, tapi ada di KPK. Ada di KPK. Nanti akan bersaksi beliau. Ya, menunjukkan. Saya melihat bahwa KPK yang sekarang itu adalah KPK yang sedang all out. Ini sudah terlalu lama kami ini dihambat oleh Hasto. Betul. Sebelumnya masa kegelapan. Sebelum Firly itu masa kegelapan, dark age bagi saya. Kita harus dengarkan nih Bang, ya kan? Di zaman Firly itu dark age, masa kegelapan. Kalau kata Bang Sulfa, Firly itu yang milih ya PDI katanya. Dan itu pun PDI. Dan kita harus ingat undang-undang KPK yang mempersulit Anda itu adalah bukan kelakuannya Jokowi. Kan sekarang baru terungkap tuh ya. Kalau yang ini belum tentu setuju itu. Itu belum tentu. Ada dissenting opinion. Tapi sebelum-sebelumnya agak setuju, Pak. Iya, ya tadi. Tapi kembali saya tidak boleh gentar oleh kanan dari kanan saya. Tapi saya harap Bang Ade merajut persahabatan dulu. Musuhnya sama gitu. Enemy of my enemy. Bro, kalau orang-orang yang percaya pada demokrasi, nggak ada masalah kita beda pendapat. Betul. Nggak akan musuhan kita. Ini kan bukan prinsip Bang, strategi. Strategi. Rangkul dulu gigit, habis itu ilmu monyet Bang. Rangkul gigit. That's not me. Iya. Saya nggak bisa tuh Pak. Nggak, ini rangkul dulu baru gigit. ini ide. Kalau mau gigit aja dari awal. Ide saran. Belum boleh dilakukan, boleh juga diabaikan. Boleh ditampung, Bang. Nggak ada cerita, tidak akan saya lakukan. Ditampung. Teman. Jadi KPK sekarang itu tidak mungkin Intervensi lagi. Oh bukan tidak mungkin. Saya mau bilang bahwa apa yang dilakukan KPK sekarang ini itu hampir pasti adalah sesuatu yang memang murni datang dari upaya KPK untuk membongkar upaya hukum kejahatan Hasto. Setelah 5 tahun dalam masa, bayangkan bro, 5 tahun. Kalau saya jadi KPK tuh ngelihat orang yang sebetulnya seharusnya saya tangkap, ya itu warawiri terus ngeledek KPK, oplosan lah dia bilang. Oplosan. Sekarang itu kan kemarin dikatakan oleh Roni ya,
oleh Febri. your friend. Bayangkan. Makanya langsung saya rilis ke media. Iya, detik.com ya kan semuanya. Gimana Bang? Iya, kontak juga Nanti nanti aja. dulu. Tahu. Calon jaksa agung. Bukan. Jubir KPK dulu. Oh, si Febri Sekarang Lawyernya Hasto, Ya, Pak. Lawyernya Hasto. mantan KPK itu ya bahkan oplosan, jadi betul-betul konfrontatif. Jadi memang main gigit-gigitan. Ini udah narasinya udah PDI versus KPK nih sekarang. Betul. Dan buat apa Pak? Buat apa? Anda menantang KPK sekarang pada saat sebenarnya KPK sudah melengkapi semua dokumen ya. Sampai sedetil-detil seperti bahwa pada tahun 2019 gitu ya. Jadi cerita-cerita tentang yang selama ini kita cuma sering dengar dari kabarnya konon gitu ya. Bahwa Jokowi meminta agar siapa Harun Masiku membenamkan handphonenya. Kita nggak ada. Ya kan nggak ada. Nggak ada apa? Ya nggak ada Jokowinya di situ. Iya nggak ada Jokowinya kan? Betul. Itu poin saya adalah sekarang semua diumbar gitu. Iya. Oh jadi opini publik yang coba Saya rasa enggak. KPK nggak gitu mainnya. Saya Bukan rasa. maksudku dari pihak Hasto, opini iya. publik sebagai orang yang terzolimi, Persis. sebagai orang yang menjadi politik. Persis. Berarti agak mirip dulu ketika kasus Ahok, di mana opini publik yang rasanya sudah punya vonis, dengan harapan majelis hakim di dalam persidangan itu bisa gentar dengan opini publik besar yang sudah punya vonis duluan sebelum fakta-fakta persidangan di Bodohnya dengan gitu. PDIP, ya kalau dulu kan ketika zaman misalnya kita bandingkan dengan kasus Itu strategi Ahok kan waktu ya, itu kan yang dialami dialami Ahok. waktu itu kan seperti memang tidak ada yang berani satupun untuk membela Ahok. Kecuali Anda. Ya ada Bang Zulfan saya, bela. ada Bang Zulfan kali, ada Rocky bela. beberapa orang. Rocky bela. Ya tapi kan Rocky nggak pernah jadi faktor menurut saya. Wush. Nggak ada Rocky ngomong. Ini mumpung nggak ada Rocky. Emang enak kalau nggak ada Rocky orang nggak ada. Enggak, tapi dari MUI nggak ada satupun. Dari UN aja nggak ada. Oh ada, Syafi'i Marif. Iya, Syafi'i Marif bela, Ibu Musda bela. Ya udahlah, Iya. detail banget lu. Iya, dia nanya tadi sebut Lanjut satu-satu. Bang. Lagi seneng gua ini. Lanjut. Jadi mengalami serangan kanan kiri. Enggak, bukan serangan, ini pembelaan. Tapi Anda lihat metode opini publik itu yang coba Oke, kembali ke untuk hegemoni ruang publik ini, publik, kembali persidangan. ke makanya Anda kan bilang apa? Propaganda atau saya setuju dengan istilah propaganda. Karena memang propaganda adalah sebuah cara untuk mempengaruhi opini publik Hegemoni ruang publik. agar menerima apa yang ingin saya katakan walaupun saya tahu persis apa yang saya katakan ini misalnya bohong. Nah, saya merasa betul-betul timnya PDIP itu sekarang setelah merasa bahwa kelihatannya nggak mungkin dicegah. Ya, kalau semua berjalan dengan fair, pasti kena, Hasto. Pasti kena. Mengingat KPK itu sedemikian kuat bukti-buktinya sekarang ini. Ya, Dan kenanya itu mestinya dari 2019. persis. 2020 Bang. 2020. Awal. Ini agak dalam nih soal itu, Bang Iswan. Nah, saya mungkin ke ini dulu deh. Tuh, kan langsung Yudi. Belum selesai Bang Ade. Nggak apa, saya rasa lebih menarik. Saya bukan tersinggung ini. Maksudnya kalau emang nggak apa-apa. Enggak, biar nanti Muadi dapat penjelasan dulu. Iya. Oke. Iya kan? Nah, ini kan selama ini kan di KPK berapa tahun kan Yudi kan? Belum. Itu kau nggak bisa bedakan azan. Karena bahasa Arab dikira bukan bahasa. Pokoknya orang-orang bahasa Arab bukan. Skakmat itu, Bos. Skakmat itu. Jadi, Saya paham pertanyaan apa. nah, jadi itu. Jadi Jadi selama di KPK ini kan lama. Ya, Baik sebagai penyidik, tapi pasti di ruang lebih besar ya. dari penyidik KPK secara keseluruhan itu. Ya. Ada nggak dirasakan intervensi politik itu? Ya nggak ada lah Bang. Hari ini ya Mana bedanya? semuanya terbantahkan oleh jaksa penuntut umum yang mendakwakan pada Hasto. Jelas sekali dua perkara itu Bang. Perkara suap seperti apa perbuatan-perbuatannya, ada uang dari Hasto ya kan, kemudian merintangi penyidikan, bagaimana kemudian akhirnya menyuruh Harun Masiku melarikan diri, yang merendam handphone gitu ya. Saya bingung karena kenapa ada pertanyaan benar, ada pertanyaan, kenapa sih Mas pada waktu itu dia merendam handphone? Karena waktu itu belum ada teknologi handphone ya, itu direndam masih bisa nyala. Handphone saya ini direndam masih bisa nyala. Sekarang iPhone 15 tuh udah bisa anti. Ya dulu makanya pertanyaan kenapa sih Hasto? Oh, rendamnya supaya rusak.
ya kan? Itu. Tapi itu dilakukan nggak sih? Ya dilakukan lah, makanya kan Mas Dawan. Nah, akhirnya penyidik ya merasa dia terintangi. Terintangin apa? Dia nggak bisa mendapatkan barang bukti handphonenya. Dia nggak bisa menangkap Harun Masiku sampai saat ini, gitu Bang. Jadi kan ketika kemudian dikatakan bahwa ini adalah politik, Bang, saya kan udah punya banyak pengalaman menangani kasus politik. Bukan hanya sekjen loh, sekjen saya pernah. Sekjen Abang dulu kan. Ternyata terlibat. Sekjen Nasdem. Sekjen Pak Surya Paloh dong. Ya Abang belum Nasdem. Terus kemudian Enggak, jangan sekjen Abang, menteri Abang. Karena Abang staf khusus Menkominfo dulu. Terus kemudian yang kedua, Bang, ya. Ketua-ketua umum partai. Semua narasinya hampir sama. Ini adalah politisasi, ini adalah politik. Tetapi KPK berhasil membuktikan dia tidak politik. Kenapa? Karena berhasil melimpahkan ke pengadilan. Kemarin kita tahu penyidiknya AKBP Rosa Purwobekti. Kurang tuduhan apa terhadap dia? Bayangin seorang AKBP ya sampai Ibu Mega berbicara kalau nggak salah 3 kali nama dia. Bayangin padahal dia hanya Kasatgas. Di KPK ada berapa puluh Kasatgas gitu kan? Kita pun nggak tahu tadinya Rosa ini siapa kan? Saya pikir penyanyi lagu Tegar kan? Betul. Penyidik. Makanya Bang, ketika di media-media AKBP Rosa Purwobekti, tapi fotonya saya. Gue lihat. Saya senangnya orang salah sangka. Nanti saya digebuk. Saya mau tanya satu hal. Tadi, nanti dulu ini penting. Itu bisa sampai ada bukti bahwa Hasto meminta agar Harun Masiku itu merendam tuh dari mana sih? Bang, KPK punya kewenangan melakukan penyadapan. Itu dari penyadapan? Ya, dari penyadapan. Makanya ada juga dari handphone, WA. Kan KPK udah punya bukti yang kuat. Jadi ketika KPK hari ini mengatakan perbuatan Hasto ABCD, itu pasti ada dasarnya, Bang. Apakah keterangan saksi, apakah barang bukti, apakah alat bukti. Dan kemudian ketika KPK melakukan pemeriksaan, ketika dikatakan bahwa ada tekanan dan sebagainya, ada CCTV kok, Bang. Ini contohnya, Bang. Bodoh. Yang ini? Iya, contohnya dia pernah ada di ruang pemeriksaan KPK. Lu jangan korupsi. Kan aku ada CCTV kan ketemu Abang. Bang, dia nggak punya duit terus loh. Kenapa sih? Biasanya orang paling miskin yang pernah masuk ruangan itu gua kayaknya. Iya, contoh ya, Bang. Kan di situ ada CCTV kan. Iya, gua lagi video-videoin gini ruangannya. Tiba-tiba masuk dia, ngapain lu? Artinya kan tuduhan-tuduhan bahwa penyidik KPK melakukan intimidasi nggak ada, nggak mungkin, Bang. Saya nanya itu kenapa? Karena kan PDIP selalu mengatakan tidak ada bukti-bukti yang bisa andalkan. Nggak ada, Bang. Pasti ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan ketika Abang mengatakan bahwa sebenarnya ini kan sudah di tahun lalu. Ya benar, karena di tahun 2020. Bahkan Bang Novel pun juga mengatakan hal yang sama. Penyidiknya yang saat itu ada melakukan penyidikan, kemudian disingkirkan lewat TWK, kan juga diperiksa juga oleh KPK. Ya, tinggal pimpinan KPK-nya yang belum diperiksa nih. Nah, Firly Bahuri nih. Ya kan? Lagi ditahan kan? Siapa? Firly. Firly sampai saat ini udah tersangka tapi belum ditahan, ya kan? Itulah menarik. Nah, kembali lagi, Bang, bahwa tuduhan-tuduhan bahwa ini intervensi, ini pesanan, bagi saya tuh merupakan hal yang biasa. Ya, tadi saya sepakat dengan Bang Ade ya bahwa itu kan supaya menggembirakan pendukungnya. Ya, tapi kalau jadi tuduhan pemerintah dalam konteks ini Prabowo, apalagi Jokowi kan intervensi nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin lah. Gimana cara mengintervensi, Bang? Di KPK ya. Saya mau kasih tahu ya, Bang, KPK itu orangnya kritis-kritis, Bang. Wah, pertarungan. Nggak bisa pimpinan KPK. Dari dulu sampai sekarang. Kalau proses penegakan hukum clear. Makanya saya katakan, kalau saya pimpinan KPK, saya kritik paling keras. Tapi kalau proses penegakan hukum, nggak mungkin. Karena apa, Bang? Karena semuanya punya suara. Penyelidik, penyidik, penuntut, dan nggak bisa main-main, Bang.